Musyawarah Nasional 22 Palang Merah Indonesia menetapkan Yusuf Kalla kembali sebagai Ketua Umum periode 2024-2029. Namun Agung Laksono menggelar munas tandingan dan mengklaim kemenangan. Agung pun dilaporkan ke polisi. Seperti apa duduk perkaranya? Sidang pleno kedua Munas 22 PMI digelar pada Minggu 8 Desember 2024 malam. Laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Yusuf Kalla diterima. Secara aklamasi, JK kemudian diminta kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Dalam Munas ini sebenarnya ada dua bakal calon Ketua Umum PMI, yakni Yusuf Kalla dan Agung Laksono. Namun, sampai batas waktu yang ditetapkan, surat dukungan yang masuk untuk Agung Laksono tidak sampai 20% dari suara jumlah utusan yang berhak hadir. Oleh karena itu, Agung dinyatakan gugur sebagai bakal calon. Adapun dukungan yang masuk untuk Yusuf Kalla melebihi 50% dari jumlah utusan yang berhak hadir. Berdasarkan aturan PMI, apabila ada bakal calon dengan dukungan lebih dari 50%, calon tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Tak puas dengan hasil Munas, Agung Laksono menggelar Munas PMI tandingan. Agung mengklaim memiliki 270 suara dukungan saat menggelar Munas 22. Sudah didukung oleh lebih dari 20% jumlah utusan dari Munas yang akan datang. Sehingga dengan demikian, saya berhak untuk maju sebagai calon Ketua Umum. Terkait hal ini, JK pun melaporkan Agung ke polisi. Munas tandingan dinilai sebagai upaya ilegal untuk merebut kursi Ketua Umum. Ini hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Sebenarnya seperti apa awal sejarah berdirinya PMI di Indonesia? Dan seperti apa kiprahnya hingga saat ini? 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan RI, tepatnya 17 September 1945, Palang Merah Indonesia resmi didirikan dengan Muhammad Hatta sebagai ketuanya. Tanggal tersebut hingga saat ini diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. PMI yang baru lahir tak memiliki modal dan aset yang besar untuk menjalankan tugas kemanusiaan pada waktu Perang Kemerdekaan dan akhir Perang Dunia Kedua ini. Pembiayaan organisasi lantas diusahakan secara gotong royong dari sukarela masyarakat. PMI waktu itu berperan penting dalam karya kemanusiaan pada masa perang, yakni dalam pembebasan dan pengembalian tawanan-tawanan perang dan pekerja paksa Romusa dari masa pendudukan Jepang. PMI akhirnya mendapat pengakuan dari Komite Palang Merah Internasional atau The International Committee of the Red Cross atau ICRC pada 15 Juli 1950. Pada 16 Oktober 1950, PMI lantas diterima sebagai anggota ke-68 dalam Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulat Sabit Merah yang kini bernama Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah. Di era reformasi, PMI meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada 4 Februari 2011 misalnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah. PP ini mengatur tentang pelayanan transfusi darah yang merupakan salah satu pelayanan PMI. Kemudian pada 9 Januari 2018, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Undang-undang ini menetapkan PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum dan bertujuan untuk mencegah, meringankan penderitaan, dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa keberpihakan pada kelompok agama, ras, etnis, gender, dan politik tertentu. Sejak awal pendiriannya, PMI didirikan sebagai organisasi kemanusiaan tanpa adanya tujuan politik tertentu. Untuk itu seharusnya tidak perlu adanya dualisme kepengurusan yang biasanya terjadi pada organisasi politik. Kalau menurut sahabat Kompas, apa pendapat kalian tentang adanya dualisme kepengurusan PMI?